Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Rahayu, mahasiswa IAIN Langsa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keberkahannya Allah. Apapun aktivitas yang teman-teman jalani, diniatin ya, lillah karena Allah Ta'ala, agar lelahnya berpahala. Dalam kegiatan KPM IAIN Langsa, podcast kali ini berkenaan dengan subtema milenial membangun negeri. Dan tentunya segmen kali ini membahas pentingnya life skill pada generasi muda. Di era milenial saat ini yang kita rasakan, tentunya sebagai generasi muda perlu yang namanya potensi dalam diri, yang dimana potensi itu harus diasah dan menjadi sebuah modal bagi generasi muda saat ini. Potensi tentu berkaitan pula dengan kognitif, namun penting pula pada keterampilan atau psikomotorik. Potensi-potensi ini mencakup yang namanya life skill. Semua potensi itu akan terwujud dengan baik manakala dalam diri seseorang terdapat cara pandang atau paradigma yang benar, di mana hal tersebut sebenarnya merupakan pekerjaan hati. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu, "Ingatlah, dan sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Ketika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan ketika segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ingatlah, itu adalah kalbu, hati." Mengembangkan life skill adalah tugas kita bersama untuk membangun kontribusi dan wujud kepedulian dalam membangun nilai publik yang positif. Allah tidak menghadirkan kita atau siapapun terlahir ke dunia ini tanpa kemampuan sama sekali. Karena setiap makhluk diciptakan dengan keunikan tersendiri yang masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangan. Jadi dapat kita yakini bahwa setiap manusia pasti selalu memiliki potensi kemampuan tertentu. Mungkin tidak sama antara satu dengan yang lain, namun bila potensi tersebut dapat tergali, maka sebetulnya tidak ada manusia yang biasa-biasa saja, apalagi yang tidak berkompetensi atau tidak punya kekuasaan atau kemampuan atas sesuatu. Tidak ada yang demikian itu. Sebagai generasi muda di era milenial tentu identik dengan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, dan mampu mau berinisiatif dalam segala hal. Nah, apa sih life skill yang dimaksud itu? Menurut WHO, life skill atau keterampilan hidup merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif. Keterampilan hidup ini sangat penting, khususnya bagi kalangan muda. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tangguh dalam proses menuju kedewasaan. Seperti mahasiswa, hal ini berlaku di kehidupan perkuliahan. Kita sebagai mahasiswa nantinya akan memiliki banyak tuntutan dan mungkin pada teman-teman yang saat ini sudah merasakan dan menjalani bangku perkuliahan tentu merasakan tantangan selama menjalani perkuliahan. Tantangan tersebut yang saat ini teman-teman rasakan dan mungkin muncul adalah tugas yang diberikan dosen, masalah pertemanan, materi pembelajaran yang sulit dan sebagainya. Tentunya dalam menyikapi hal tersebut maka sangat penting bagi kita selaku generasi muda memiliki beberapa keterampilan hidup atau life skill dalam perkuliahan yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan generasi muda lainnya. Dalam mengembangkan life skill tentu memiliki komponen. Yang pertama adalah habit, evaluasi kebiasaan. Yang kedua adalah mindfulness, yaitu kemampuan fokus. Dan yang ketiga mindset, pola pikir, karena dari pola pikir itu menghasilkan tindakan. Yang keempat, design thinking, yaitu kemampuan berpikir dengan cara menggunakan pikiran. Kemudian yang kelima, motivating skill, yaitu kemampuan memotivasi diri. Dari komponen tersebut kita mengetahui bahwa keterampilan yang harus kita miliki adalah yang pertama, yaitu keterampilan manajemen waktu.
Manajemen waktu adalah salah satu keterampilan yang paling penting untuk dimiliki oleh mahasiswa. Sama saja membuat suatu kebiasaan, tentunya kebiasaan yang baik. Nah, sebagai mahasiswa ataupun generasi muda, banyak tuntutan tugas dan penguasaan materi. Jika mahasiswa tidak bisa mengatur waktunya, kemungkinan terbesarnya adalah tidak dapat maksimal dalam perkuliahan. Kasus yang sering terjadi adalah menunda-nunda tugas atau pekerjaan karena yang sering teman-teman pikirkan adalah tugasnya masih lama, gampang meremehkan tugas, sehingga membuat mahasiswa menjadi santai dan membuang waktu dengan hal yang tidak berguna. Tentunya hasilnya nggak totalitas dan maksimal dong ya, apalagi pengerjaannya di detik-detik terakhir. Nah, yang kedua adalah berpikir kritis. Sebagai mahasiswa, tentunya kita diharapkan untuk berpikir kritis. Mungkin teman-teman tidak asing lagi mendengarkan kata berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Definisi lain dari berpikir kritis adalah kemampuan untuk dapat menganalisis data ataupun fakta yang ada untuk mencari kesimpulan ataupun solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu keterampilan belajar. Dalam mengikuti perkuliahan, sebagai mahasiswa pasti akan sering mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu memiliki keterampilan belajar. Ada banyak loh keterampilan belajar yang berguna bagi mahasiswa agar dapat menguasai materi dengan efektif dan efisien. Nah, contohnya, keterampilan untuk menemukan ide-ide penting, mencatat secara efektif, membuat mind mapping, keterampilan untuk menjelaskan ide, kemampuan menulis, dan sebagainya. Nah, dari keterampilan ini mungkin teman-teman sudah melakukannya tanpa teman-teman sadari. Pertahankan ya, dan upayakan ya teman-teman. Selanjutnya, nomor 4, yaitu komunikasi asertif. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia tidak lepas dengan yang namanya komunikasi. Dalam perkuliahan akan ada banyak interaksi yang pastinya terjadi, yang sering teman-teman lakukan dari hubungan pertemanan, pengerjaan tugas kelompok, bahkan skripsi. Untuk menghadapi masalah yang mungkin terjadi karena interaksi sesama individu, mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan asertif. Nah, asertif yang dimaksud adalah salah satu bentuk komunikasi di mana kita dapat menyuarakan ide atau pemikiran kita tanpa bersikap agresif, apalagi sampai melibatkan emosional. Yang kelima, keterampilan untuk mencari bantuan atau informasi saat menghadapi suatu masalah. Kadang kita tidak memiliki informasi sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan saat itulah kita harus tahu kemana kita bisa mencari bantuan ataupun informasi yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita perlu mendapatkan informasi ke ahlinya. Seperti ketika kita mempunyai kendala dalam pembelajaran, maka kita butuh konseling ataupun mentoring untuk mencari solusi ataupun informasi agar mahasiswa bisa menyelesaikan masalahnya. Selain 5 keterampilan yang sudah saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan perlu teman-teman ketahui, masih ada banyak keterampilan lain yang dibutuhkan bagi individu selaku generasi muda agar dapat menyelesaikan masalah ataupun tantangan secara mandiri dan tentunya tangguh. Yuk kita terus belajar, membekali diri untuk menjadi generasi muda yang berkualitas dan religius. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135? Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, beramallah kamu sekalian atas tempat kamu sekalian, semaksimal kemampuanmu. Sesungguhnya aku orang yang beramal. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, sebesar-besarnya cita-cita manusia adalah orang iman yang bercita-cita ingin meraih sukses urusan dunia dan urusan akhirat. Saya Dwi Rahayu, mahasiswa YAIN Langsa. Semoga podcast kali ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.